Shalom, tema firman Tuhan, perbuatan baik menghidupkan orang mati. Perbuatan baik menghidupkan orang mati. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, adakah? Ya adalah. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Tabita dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perbuatan baik dan memberikan sedekah. Ayat 37. Ia sakit dan meninggal. Mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Saudara, perempuan ini terkenal banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Salah satu firman Tuhan yang terhebat, yang powerful yang saya baca, ada di pasal ini. Tabita membuat satu sejarah yang luar biasa. Ternyata lewat perbuatan baik bisa menghidupkan dia yang sudah mati, meninggal. Ini satu-satunya ayat yang boleh dibilang jarang sekali dihotbahkan, tetapi ini memperkuat kita. Ternyata orang yang berbuat baik tinggi sekali nilainya. Di sekolah bisa dinilaikan nilai 10 oleh Tuhan. Berbuat baik terus. Walaupun yang kita berbuat baik adalah orang yang menyakiti kita. Saya dan Ibu Gembala punya komitmen. Ada satu ibu hamba Tuhan yang selalu berbuat jahat kepada kami. Dia bagian dari keluarga kami. Dia suka menjelek-jelekan kami. Hampir semua orang, ibaratnya dia sudah ceritakan kejelekan kami. Padahal dari dulu, sudah sekitar 15 tahun kami membantu dia. Hampir 19 tahun kami membantu dia. Dan sampai hari ini dia terus berbuat yang tidak baik, menceritakan anak-anak kami. Bahkan yang dia ceritakan adalah bohong, hoax. Tetapi kami selalu berkomitmen, setiap akhir tahun kami mau memberikan sesuatu kepadanya. Kami selalu berpikir memberi untuk ibu yang selalu berbuat jahat kepada kami. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Allah yang kita sembah memang Allah yang luar biasa. Ternyata rajin berbuat baik dan sedekah. Jangan anggap enteng sedekah. Ternyata sedekah juga mampu membangkitkan orang mati. Wow, spektakuler. Spektakuler. Kenapa spektakuler? Memberi sedekah, berbuat baik. Alkitab mencatat. Ada Alkitab. Alkitab mencatat. Saudara, memberi sedekah, Alkitab mencatat. Sekali lagi Alkitab mencatat, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ayat 39, Tabita dia sakit dan dia sakit keras dan meninggal. Dia dibaringkan di lantai 2. Nah, apa yang terjadi ayat yang ke-39? Inilah, ya, baju-baju itu boleh bawa.
Inilah yang dikatakan ayat yang ke-39. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka tunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih hidup. Wow, ini baju yang diberikan oleh Bapak Sineri. Tuhan memberkati. Kenapa kami tidak bisa jadi sombong? Karena rata-rata baju yang kami pakai, baju pemberian orang Bapak Sineri, Bapak Komandan. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada batik warna merah. Ini banyak sekali baju yang diberikan oleh Bapak Sineri, Bapak Komandan. Nah, masih ada lagi ini baju yang diberikan oleh Bapak Komandan. Ini baju yang diberikan tante saya dari Bekasi, Tante Delin, keluarga Woley Lumintang. Ya, anaknya Christine, Vina, Victor. Dan ini baju yang diberikan oleh Bapak Dewan, Bapak Jeffrey Kaunang. Ini Ibu Sulce Singal memberikan baju. Dan ini adalah jas terindah saya. Jas terindah saya diberikan oleh Bapak Jeffrey Kaunang, Bapak Dewan. Dijahit di tempat yang paling terkenal di India. Orang India di kota Jayapura di Taman Imbi. Batik apa namanya ya. Inilah jasa yang paling indah yang saya sering pakai. Jas paling mahal saya, jas nomor 1. Nah saudara, itulah membuat kami tidak bisa sombong. Karena banyak baju-baju yang kami pakai itu pemberian orang. Nah ayat 39 ini semua janda-janda datang berdiri dekatnya. Wow, ternyata orang yang berbuat baik itu selalu dikenang. Orang yang berbuat baik selalu diingat. Tetapi orang yang berbuat jahat, tahun yang lalu di daerah kami, tidak jauh dari tetangga saya, karena dia jahat, waktu dia mati, yang hadir hanya 8 orang. Angker. Keluarganya pun takut mau melayat, mau jaga malam. Kenapa? Bapak ini waktu dia hidup, jahatnya minta ampun. Sehingga keluarganya sendiri takut mau datang melayat. Ternyata yang jahat diingat, yang sangat baik juga diingat. Saudara semua janda, wow keren. Banyak sekali janda-janda yang datang, berdiri, ikut menjadi pendoa syafaat, ikut berdoa bagi Tabita. Saudara jangan salah ya, Dorcas bukan Porkas. Kalau Porkas itu adalah judi, togel. Jadi namanya Tabita dalam bahasa Yunani. Dorcas bukan Porkas. Kalau Porkas itu judi. Togel-togel, Porkas. Nah saudara, mereka datang membawa baju. Dan orang-orang yang kudus. Mereka datang. Mereka memperlihatkan kebaikan-kebaikan Dorcas. Dia ternyata donatur baju bagi semua janda-janda. Alkitab mencatat dia adalah orang yang adil. Bukan satu janda saja yang dia perhatikan, tetapi semua janda-janda. Saudara, ternyata salah satu berkat yang terbesar adalah berbagi kepada janda yang miskin. Jadi mari kita orang percaya belajar berbagi kepada janda yang miskin. Orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu. Pagi-pagi waktu kami Beston, Roh Kudus ingatkan, berikan kepada satu hamba Tuhan uang yang nominalnya cukup besar bagi kami. Roh Kudus suruh berikan, jangan tunda-tunda, supaya berkatmu tidak tertunda.
baju-bajunya mereka bawa banyak sekali. Mereka angkat baju-baju itu dan mereka mau berkata, mereka tunjukkan kepada Dorcas. Dorcas, baik sekali kamu. Mereka sambil menangis. Orang yang baik banyak yang mendoakan supaya tidak cepat mati. Tetapi banyak orang yang jahat. Kalau orang yang jahat banyak yang berdoa supaya dia cepat meninggal. Karena kalau dia meninggal, tidak ada yang pajak-pajak, tidak ada yang minta-minta uang. Itulah kalau orang jahat. Banyak orang mendoakan supaya cepat meninggal. Tetapi Dorcas, Tabita yang baik, orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang Kristen mendoakan supaya jangan cepat meninggal. Kalau dia belum meninggal, dia akan memberikan banyak sedekah, dia akan memberi banyak perhatian. Luar biasa firman Tuhan ini. Luar biasa orang yang bernama Tabita dicatatkan dalam kisah para rasul. Kisah perbuatan-perbuatan spektakuler dari rasul-rasul. Dan rasul yang namanya dicatat pertama memang tidak sia-sia. Saya khotbah kepada jemaat, berlomba-lomba supaya namamu dicatat yang pertama. Jangan yang terakhir. Kalau terakhir seperti Yudas suka menjual Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau ranking paling terakhir di sekolah, pasti tidak naik kelas. Dan kalau yang terakhir itu di hari penghakiman, pasti masuk api neraka. Kenapa saya selalu berkhotbah tentang neraka? Neraka itu siksanya abadi, siksanya kekal. Yang tidak suka masuk gereja, cepat-cepat masuk gereja. Jangan sampai terlambat, ambulans datang. Jangan sampai ambulans datang, mati dulu baru mau dia keluarga. Oh Tuhan, jangan dulu ambil anak saya. Tetapi selagi kita masih hidup, mari kita dekat dengan Tuhan. Cari gereja, cari tempat ibadah. Dan ayat yang ke-40. Lalu Petrus berlutut. Daniel, dia suka berlutut dan berdoa. Dan tokoh yang paling besar yang suka berlutut dan berdoa di Taman Getsemani, Yesus. Orang yang suka berlutut, dia mampu keluar dari gua singa. Singa-singa yang kelaparan. Dan orang yang suka berlutut, dia akan mampu menyelamatkan isi dunia. Yesus dia mencontohkan. Sebagaimana Daniel berlutut dan berdoa, ternyata ada power yang besar. Orang Kristen yang suka berlutut dan berdoa. Ketika Petrus berlutut dan berdoa, ia berpaling kepada mayat dan berkata, Tabita, bangkitlah. Saudara, inilah perbedaan antara orang Kristen menyembuhkan orang, membangkitkan. Beda dengan dukun. Oh, kamu harus bawa ayam putih, sapi putih. Apa lagi? Oh, kamu harus bawa anjing putih, babi putih. Baru dia apa dengan ludahnya? Dan tidak sembuh-sembuh. Ludahnya yang dia tidak sikat gigit,
3 hari 3 malam, langsung ludahnya masuk ke mata orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh, orang yang mencari dukun. Orang yang bodoh ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah orang bodoh. Banyak kita dengar ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Tetapi Tabita, ketika Petrus bertindak, ketika Petrus berlutut dan berdoa, dia tidak pakai kalimat panjang dan lebar setengah jam baru selesai. Dia tidak berkata, oh begini, oh kamu harus ini, oh ini. Tidak, sederhana saja. Coba lihat orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang suka berdoa, tidak perlu berkata panjang-panjang dan lebar-lebar. Cukup dia berkata, Tabita, bangkitlah. Hanya satu kata dan hanya satu nama. Dia tidak panggil kata si Tumorang, kata si Morangkir, kata Tabita, oh apa Simanjunta, Tabita, oh apa lagi. Oh dia tidak panjang lebar. Kamu anak kelima, tidak. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, ketika mereka sudah menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, ingat, Roh Kudus kita perlukan. Roh Kudus penolong satu-satunya yang Allah utus. Dan Petrus, dia mendemonstrasikan pekerjaan Roh Kudus. Petrus, dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kuasa yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata membagi-bagikan, memberi berkat kepada orang lain, kepada janda-janda yang miskin, hidupmu akan diberkati dengan luar biasa. Alkitab berulang-ulang kali memperhatikan orang lemah, memiutangi Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan berlipat kali ganda. Ada satu cerita di Sulawesi Utara, di kampung saya, ketika gereja di Sonder Bawah membangun, dia pindah gereja di Sonder Atas. Ketika di Sonder Atas sudah mulai membangun, dia pindah di Sonder Bawah. Padahal dia pensiun dari Pertamina. Dan apa yang terjadi? Dia orang kaya yang sangat pelit, takut mau berkorban. Dan dia mati karena sakit-sakit. Kenapa? Dia takut sekali mau berkorban di pembangunan gereja. Saudara, mari kita belajar dari Tabita yang dalam bahasa Yunani Dorcas. Dia suka memberi, dia suka memberi baju, dia suka memberi sedekah. Tetapi kita lihat juga di zaman sekarang ini, kita harus cerdik. Ada banyak orang masih kuat, masih muda, sukanya minta-minta, bertobat. Kalau masih muda suka minta-minta. Firman Tuhan berkata, orang malas jangan kasih makan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang saudara kita bisa lihat, ternyata perbuatan baik menghidupkan orang mati. Sekali lagi, perbuatan baik menghidupkan orang mati. Rajin-rajinlah berbuat baik, karena ada mujizat yang besar, ada berkat yang spektakuler. Berbuat baik dan memberi sedekah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita rajin berbuat baik. Mari kita rajin memberi sedekah. Upamu besar di sorga dan berkatmu besar di bumi.
bukan cuma 30, 60, tetapi berkat 100 kali ganda Allah akan memberikan kepada orang. Firman Tuhan berkata ada lebih baik memberi daripada menerima.